Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada Dewan Juri yang terhormat, sebelum memulai perdebatan kita pada hari ini, perkenankanlah saya untuk memperkenalkan anggota tim Syekh Maulana Ishak. Saya Putri Nafiatul Adinisi sebagai pembicara pertama yang bertugas untuk memperkenalkan anggota tim dan juga memaparkan materi dan poin-poin penting. Lalu ada pembicara kedua kami yaitu Fatur Eka Nur Rahman sebagai tim pro dan ada Carmenita sebagai pembicara ketiga atau tim kontra. Baik, mosi yang akan kita perdebatkan pada hari ini yaitu pilkada serentak di tengah masa pandemi COVID-19. Seperti yang kita ketahui, pilkada itu dilaksanakan dan dipilih secara langsung oleh masyarakat. Pilkada meliputi pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan juga wali kota, wakil wali kota. Dan COVID-19 adalah sebuah virus yang berasal dari Tiongkok pada Desember tahun 2019 silam, yang berasal dari hewan lalu menyebar ke manusia melalui pernafasan, tenggorokan, dan udara. Meskipun angka kasus COVID-19 terus meningkat di Indonesia, namun pemerintah, DPR RI, dan lembaga penyelenggara pemilu tetap sepakat untuk menyelenggarakan pilkada serentak yang direncanakan akan dilaksanakan pada 9 Desember mendatang di 270 daerah dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Keputusan tersebut telah disepakati bersama oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Komisi 2 DPR RI, KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Mereka percaya walaupun pilkada serentak tetap dilaksanakan, tidak akan memperparah kondisi COVID-19 di Indonesia selama kita masih mengikuti dan mentaati protokol kesehatan. KPU telah menerbitkan revisi aturan yang melarang kampanye dengan menggunakan segerombolan orang seperti rapat umum dan juga konser musik, sehingga kampanye yang telah dilaksanakan pada 25 September kemarin hingga 5 Desember mendatang dilangsungkan secara daring di media sosial. Namun, beberapa kandidat tentunya tidak serta-merta melangsungkan kampanye online tersebut karena mereka menilai bahwa kampanye online tidak cukup efektif untuk menggait para pendukungnya, sehingga sebagian dari mereka tetap memilih untuk kampanye offline dengan cara door-to-door ke rumah masyarakat dan menyampaikan visi misi mereka yang akan mereka laksanakan ketika terpilih menjadi kepala daerah. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bersama-sama mendengarkan paparan dari tim pro dan kontra. Kepada tim pro pertama, kami persilahkan. Indonesia merupakan negara hukum dan seperti yang kita ketahui, pemilihan umum besar yang dilaksanakan oleh setiap negara, lebih khusus akan tetapi hal itu tidak bisa dilaksanakan secara seperti biasanya. Seperti yang kita tahu, kita semua di seluruh itu sedang terkena wabah penyakit corona. Dan untuk harus adanya pergeseran yang sebelumnya tidak ada protokol kesehatan dan aturan-aturan yang sebelumnya itu harus menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Menanggapi hal tersebut, komersinya dalam hal ini panitia KPU itu membuat suatu undang-undang atau suatu yang mana guna melaksanakan di tengah pandemi saat ini, yaitu adanya peraturan Komisi 2020 tentang pelaksanaan pemilihan gubernur, wakil bupati, dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota serentak dalam kondisi non-alam coronavirus 2019 COVID-19. Tentunya berkaitan dengan pemilihan daerah itu diatur dalam PKPU tersebut. Mulai dari pelaksanaannya, persiapannya, hingga
dari mulai sosialisasi atau kampanye sampai dengan terpilihnya pemimpin daerah harus menyesuaikan dengan kondisi pandemi saat ini. Pilkada itu meskipun di tengah wabah pandemi saat ini. Karena yang pertama, kita tidak bisa kapan wabah penyakit ini akan berjalan. Vaksin buat COVID-19 ini dan belum tentu bisa 100%. Itu artinya ada kepastian penyakit ini ada obatnya atau akhir itu kapan. Pemerintah harus mengambil resiko untuk tetap melaksanakan ini. Karena itu akan berakibat terjadinya kekosongan pemerintahan karena pilkada ini memilih pemimpin-pemimpin di daerah yang mana sangat berperan dalam kondisi COVID saat ini. Peran dari pemimpin, contohnya ketika pusat itu mengarahkan untuk melakukan PSBB, akan perlu melihatnya masing-masing itu seperti apa. Apakah harus PSBB total ataupun PSBB yang menetapkan cara-cara tertentu saja. Dan jika hal itu tidak ada yang bisa memimpin, maka semua yang akan ataupun yang sudah direncanakan bisa terlaksana. Interupsi. Ya, silahkan. Bagaimana akan mempertahankan suatu kualitas demokrasi apabila demokrasi sendiri ini bisa menyebabkan suatu pandemi ini malah menjadi kluster yang baru. Sedangkan kan kualitas demokrasi itu tidak bisa dipertaruhkan. Kita berbicara mengenai kualitas demokrasi, tentunya tidak ada bedanya antara pandemi ini dan saat ini kita sedang berada dalam pandemi ini. Kualitas dari pemilihan ini akan tetap terjaga asalkan dari pemilihnya, dari calon yang dipilih dan dari panitia sendiri. Karena kualitas dari pemilihan ditentukan dari penyelenggaraan pemilu dan pilkada merupakan salah satu indikator keberhasilan demokrasi dari sebuah negara yang transisi. Berbagai produk hukum seperti Undang-Undang RI nomor 42 tahun 2008 dan undang-undang lainnya, pembentukan undang-undang tersebut dimaksudkan untuk pelaksanaan pemilu yang demokratis nantinya tetap berada pada rel hukum yang telah disepakati hingga benar-benar terwujud sebagai negara Indonesia yang negara hukum yang demokratis. Walaupun upaya untuk mewujudkan sebuah sistem yang demokratis sekaligus berjalan pada rel hukum tidaklah mudah. Tetapi hal itu tetaplah perlu diperjuangkan dengan sebuah sikap optimis. Salah satu strategi untuk memuluskan jalan menjadi sebuah negara hukum yang nasional yang lebih demokratis. Dengan demikian, maka nantinya diharapkan akan tercipta sebuah negara hukum yang demokratis. Di mana pada pemilu tahun ini demokrasi ini tidak dapat dipertaruhkan. Saya berpikir bahwa apabila pemilu tahun ini dilaksanakan pada tahun ini juga, maka akan banyak partisipasi publik yang kurang, di mana partisipasi publik untuk datang ke TPS itu akan berkurang karena apa? Mereka takut akan adanya COVID-19. Mereka takut akan adanya berkerumun. Nah, instruksi. Ya, silakan. Jika umum menakan tahun ini, lantas
Apakah kepastian? Tentunya kita tidak bisa menentukan atau kita tidak bisa mengira-ngira kapan coronavirus ini bisa berakhir. Pertama, karena kita belum mempunyai benar-benar ampuh untuk mengobati virus tersebut. Saat ini masih terdapat lonjakan kasus-kasus baru, khususnya di Indonesia dan beberapa daerah, itu kasusnya masih dan belum bisa memastikan kapan coronavirus ini bisa tuh. Pemilihan harus tetap dilaksanakan karena pemilihan daerah ini memilih calon pemimpin di daerah seperti bupati kota serta wakil-wakilnya. Untuk itu pilkada harus tetap dilaksanakan dengan risiko di tengah pandemi. Tentunya hal itu bisa diminimalisir dengan cara protokol kesehatan sesuai tercantum dalam PKPU nomor 6 tahun 2020 itu. Baik, saya akan menanggapi dari pihak Prof. Bahwasanya sesuai yang kita dapat informasi bahwa vaksin akan segera ada. Maka saya pikir apabila pilkada dilaksanakan tahun depan itu lebih tidak berbahaya karena kita sudah memiliki vaksin. Apabila dilaksanakan tetap tahun ini, lonjakan dan klaster baru akan lebih meningkat. Dan untuk pengobatannya pun masih menggunakan pengobatan-pengobatan seperti obat penurun panas dan lain-lainnya. Tetapi apabila sudah adanya vaksin, maka akan lebih mudah untuk menangani klaster barunya. Dan yang selanjutnya, apabila tetap dilaksanakan tahun ini, sesuai Perpu nomor 2 tahun 2020 sudah mengatur dalam pelaksanaan melakukan penundaan maupun melanjutkan tahapan itu harus berdasarkan ketiga belah pihak. Tidak bisa hanya KPU, tetapi bersama pemerintah dan DPR. Mereka mementingkan suatu keselamatan yakni nomor utama yakni keselamatan masyarakat yang terjaga. Yakni keselamatan publik. Yang kedua itu kualitas demokrasinya harus terjaga. Keselamatan publik itu bisa terancam apabila tetap dilaksanakan tahun ini. Dan yang kedua, kualitas demokrasi pun bisa dipertaruhkan. Baiklah, setelah kita sama-sama mendengarkan argumen-argumen yang telah dipaparkan oleh tim kami, bahwasanya kita semua dapat menarik kesimpulan jika pilkada tetap dilaksanakan pada tahun ini, itu agar daerah sebanyak 270 daerah ini tidak kosong jabatannya dan kekuasaannya, sehingga daerah tersebut lebih terstruktur pembangunan dan perencanaannya. Dan juga jika pilkada tetap dilaksanakan di tengah pandemi ini, kita sebagai masyarakat Indonesia harus sadar diri untuk selalu menjaga jarak, memakai masker, dan juga mencuci tangan agar kita tidak menimbulkan klaster baru dari COVID-19 ini dan juga menghambat pertumbuhan angka kasus COVID-19 di Indonesia tersebut. Sudah dipastikan bahwa pemerintah tidak akan menunda pilkada. Pilkada serentak tetap dilaksanakan pada 9 Desember 2020 mendatang. Namun ada beberapa daerah yang memberlakukan syarat rapid test untuk bisa dipersilahkan masuk dan dalam jumlah yang terbatas. Menurut Presiden Indonesia Joko Widodo menerangkan bahwa pilkada tidak dapat diundur dan dimundur hingga pandemi berakhir karena tidak ada satupun orang yang tahu kapan pandemi COVID-19 ini berakhir. Oleh karenanya, pilkada pada kali ini harus menjadi sebuah momentum tampilnya cara-cara baru dan inovasi baru bagi masyarakat Indonesia dan juga penyelenggara pemilu untuk bangkit bersama dan menjadikan pilkada ini sebagai ajang adu gagasan dan adu tindakan untuk meredam dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19.
sekaligus memperlihatkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia adalah negara demokratis konstitusional yang menjaga sistem pemerintahan demokratis dengan ideologi Pancasila dan Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Demikian penampilan dari tim kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.